Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nisa Dwi Puspitaningrum dan kamu lagi dengerin podcast SMA Negeri 8 Makassar. Hai Sobat 8, kembali lagi di podcast SMA Negeri 8 Makassar. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, video ini merupakan video yang sangat spesial karena merupakan video perdana podcast SMA Negeri 8 Makassar. Jadi, jangan sampai di skip apalagi dilewatin ya. Dan tentunya harus nonton sampai habis. Nah, hari ini saya tidak sendirian tentunya. Hari ini saya sedang ditemenin sama narasumber kita. Nah, karena ini merupakan video yang sangat spesial, jadi tentunya narasumber kita hari ini juga sangat spesial. Nah, siapa sih yang nggak kenal beliau yang satu ini? Orang nomor 1 di SMA Negeri 8 Makassar. Inilah dia, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Makassar, Bapak Iwanudin SPD. Halo Pak, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, masyaallah. Hari ini semuanya baik-baik. Mudah-mudahan para siswa juga bisa dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat selalu. Amin, amin. Kelihatan kok Pak dari senyumannya yang terpancar ya. Jadi saya juga yang awalnya gugup jadi langsung semangat gitu. Karena Pak Iwan juga semangat hari ini. Nah, gimana nih Pak perjalanannya dari rumah ke sekolah? Ya, kalau dari rumah sekolah seperti rutinitas setiap pagi, tentu kapan kita sedikit terlambat saja keluar rumah, maka kita akan mengalami yang namanya kemacetan. Betul sekali Pak. Hidup di kota besar ini sudah begitu, apalagi pada jam-jam kerja. Betul Jam-jam sekali. anak sekolah, tentu kita akan menemui titik-titik kemacetan. Betul Dan sekali. ini hari-hari kita temui, karena jalur rumah saya ke sekolah itu ada beberapa titik kemacetan. Betul sekali. Jadi harus pintar manajemen waktu ya Pak? Iya, betul. Iya, betul sekali. Nah, podcast kali ini itu edisi BBS, Bincang-Bincang Santai. Jadi kita akan berbincang seputar SMA Negeri 8 Makassar, dan tentunya akan banyak informasi-informasi baru yang sangat penting, dan juga bisa teman-teman di rumah atau pemirsa yang sedang nonton ini bisa tahu lebih banyak tentang SMA Negeri 8 Makassar ini. Nah, namun kayaknya kalau panggil para pemirsa agak kurang akrab gitu ya Pak. Gimana kalau kita kasih sebutan buat para pemirsa yang lagi nonton podcast SMA Negeri 8? Gimana kalau kita sebut Sobat 8 aja Pak? Gimana? Karena kita kan 88 Pride gitu ya Pak. Oke, Sobat Gelap. Sobat 8, luar biasa sekali. Nah, kembali ke laptop nih Pak. Kita akan bahas seputar SMA Negeri 8 Makassar. Namun, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin cerita sedikit nih Pak. Nah, yang namanya anak muda kan pasti suka yang namanya nongkrong-nongkrong gitu kan Pak. Nah, karena saya juga anak muda, jadi saya juga suka nongkrong sama teman-teman saya. Tapi tentunya nongkrongnya yang positif gitu. Nah, pernah Pak, suatu ketika saya sedang nongkrong bersama teman saya yang kebetulan dia juga dari SMA negeri, tapi bukan SMA Negeri 8. Nah, kemudian saya bertanya kepada mereka, gimana sih pandangan mereka tentang SMA Negeri 8 Makassar, dari informasi-informasi yang mereka dengar tentang SMA Negeri 8 itu seperti apa sih gitu. Nah, kemudian mereka menjawab bahwa katanya SMA Negeri 8 itu adalah sekolah yang sangat disiplin, bukan hanya soal peraturan tapi juga tata tertibnya, apalagi soal berpakaian dan tentunya juga rambut gitu, yang menjadi salah satu ciri khas SMA Negeri 8 Makassar. Nah, ketika mendengar hal tersebut, saya jadi bangga gitu Pak sebagai siswi dari SMA Negeri 8 Makassar, karena ternyata memang citra yang dipancarkan oleh SMA Negeri 8 Makassar itu bagus gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, kira-kira karakter seperti apa sih yang Bapak terapkan atau tanamkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 8 Makassar agar dapat menjadi sekolah yang bermutu Pak? Ya, sebenarnya goals atau tujuan daripada penegakan tata tertib, penegakan aturan yang di sekolah kita, itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan para siswa
kemudian memandirikan para siswa. Ya, tentu kita harapkan bahwa siswa-siswa di SMA Negeri 8 itu punya integritas, punya etika, punya adab. Karena kita hidup di sekarang ini kan penuh dengan artificial intelektual, atau kita kenal zaman AI. Betul, betul sekali. Nah, AI ini kan tidak memiliki karakter, sehingga kita harus membekali para siswa dengan pendidikan karakter yang kuat. Betul Karena sekali. dengan kuatnya pendidikan karakter, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Nah, apa pendidikan karakter itu? Misalnya, yang pertama, siswa diharapkan hadir pada jam 7.15. Kenapa? Karena kita masih berharap ada waktu 15 menit untuk melaksanakan literasi. Buat anandaku yang muslim, muslimah, tentu dengan membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian anandaku yang beragama Nasrani, tentu memasuki juga ruangan-ruangan khusus yang disiapkan untuk belajar Alkitab. Nah, berangkat dari sinilah semuanya. Semua siswa baru yang masuk kita wajibkan untuk meminta restu ibunya, dengan membasuh kakinya, memeluk orang tuanya. Karena sekali lagi tanpa restu orang tua, kita ini bukan apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Betul sekali, Pak. Ah, ah. Wah, luar biasa sekali. Dan ternyata memang betul adab itu harus dinomorsatukan kan, Pak? Ya, karena saya juga pernah mendengar atau bukan mendengar, tapi pernah membaca nih, Pak. Salah satu tujuan pendidikan menurut salah satu pelopor Republik Indonesia yang namanya itu Tan Malaka. Nah, beliau itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, dan juga memperluas perasaan. Jadi bukan hanya soal akademik yang harus dipertajam, tapi juga adab atau perasaan harus diselaraskan. Betul sekali, Pak. Nah, kemudian Pak, bagaimana sih model penerapan yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SMA Negeri 8 Makassar ini? Karena kan seperti yang kita tahu, bukan hanya soal adab yang ditonjolkan oleh SMA Negeri 8, tapi juga prestasi-prestasinya yang begitu gemilang yang berhasil diraih oleh kakak-kakak kelas kita, dan juga bukan hanya dari segi akademik, tapi juga dari segi non-akademik juga sangat luar biasa, Pak. Ya, jadi tidak hanya di pendidikan. Hidup ini butuh keseimbangan. Di pendidikan itu kan kita kenal dengan akademik dan non-akademik. Di rapor penilaian atau evaluasi siswa itu kan ada beberapa ranah di situ. Iya, betul. Ada ranah kognitif, ada ranah psikomotor, dan ada ranah afektif. Ini semua harus berjalan kedua-duanya. Jadi tidak kita hanya membangun karakternya siswa, tapi membangun juga bagaimana pengetahuan mereka, ya sesuai dengan prosedur capaian-capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh setiap siswa. Betul. Nah, ini harus semuanya berjalan seimbang. Karena tanpa keseimbangan, ya tentu kan tidak maksimal lah hasilnya. Betul, betul. Makanya kecerdasan akademik, kecerdasan non-akademik itu harus berimbang. Dan ingat satu hal, bahwa kesuksesan itu tidak hanya dicapai dengan kecerdasan yang tinggi, kepintaran, nilai yang bagus, tapi yang paling penting adalah orang sukses itu setelah kita menerawang, menjajaki jejak-jejak kesuksesannya, ternyata mereka punya soft skill yang bagus. Ya, soft skill itu misalnya siswa harus berani, siswa harus kritis, Betul. ya, siswa harus menghormati satu dengan yang lainnya. Dalam artian bahwa ya tentu guru adalah pengganti orang tua di rumah. Nah, tentu siswa harus menghormati gurunya. Guru juga begitu, harus membimbing dan mendidik anak didiknya. Nah, untuk siswa dengan siswa yang lain harus saling menghormati, saling menghargai. Betul sekali. Yang tua tentu menyayangi yang adik. Yang adik tentu bagaimana bisa menghargai kakak-kakaknya. Betul Sehingga kenapa?
tidak ada kasus-kasus bully yang terjadi di sekolah kita pada saat kita betul-betul saling menghargai satu dengan yang lainnya. Karena perlu kita ingat dan selalu saya katakan, walaupun di upacara atau di kelas saya sampaikan, tidak ada manusia itu yang sempurna. Betul Ya, sekali. kesempurnaan itu hanya Milik milik Allah Tuhan Subhanahu saja. wa Ta'ala. Iya, Iya, betul sekali. ya. Nah, Pak, saya juga ingin bertanya, kan di era digitalisasi saat ini, kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi, terutama gawai ini, Pak. Dan gawai ini memang sangat mendominasi di kalangan anak muda, Pak. Gitu. Dan tentunya hal itu bisa mempengaruhi karakter kita. Nah, kira-kira ada nggak sih, Pak, program gebrakan-gebrakan baru yang dapat eh, memperbaiki karakter-karakter siswa agar dapat menjadi pelajar yang unggul. Ya, jadi sebenarnya saya sudah katakan di awal bahwa kecerdasan atau artificial intelektual ini kan kita ada di posisi dan kondisi sekarang ini. Itu tidak bisa kita tolak. Malah kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Yang paling penting adalah bahwa siswa jangan sampai kebablasan di dalam menggunakan teknologi ini. Betul, Jadi bukan kita yang menyelesaikan diri untuk memasuki membuat apa karakter kita berubah gara-gara teknologi, tapi kita berharap dengan adanya teknologi itu bisa mengubah karakter kita dari yang tidak baik menjadi baik. betul sekali. Makanya salah satu apa yang kita buat di sekolah itu yang pertama bahwa bukan berarti kami melarang siswa untuk membawa gadget. Karena kenapa? Mungkin saja ada informasi dari rumah ke sekolah yang betul-betul penting, tapi dengan catatan. Satu, kami menyiapkan loker tempat penitipan HP. Gunanya apa? Agar di dalam kelas betul-betul peserta didik bisa fokus untuk belajar. Kecuali ada guru yang menginstruksikan bahwa hari ini tidak apa-apa kita pakai HP karena ada Betul. informasi yang kita akan ambil dari HP itu. Kedua, kita tidak pernah tahu di antara 1.000 lebih siswa ini, kan tidak mungkin kita berharap bahwa 1.000 ini adalah orang jujur, ya kan? Betul, betul. Nah, kita menghindari jangan sampai ada HP-nya siswa bisa hilang, diambil. Nah, mungkin saja ada temannya yang tidak berniat untuk mengambil, tapi hanya sekedar iseng menyembunyikan, akhirnya takut lagi mengembalikan karena jangan sampai dianggap bahwa dia Mencuri. ya mencuri, nah, sehingga terjadilah laporan kehilangan HP. Betul Hal-hal sekali. yang beginilah sebenarnya kita hindari sehingga kita berikhtiar membuat atau mengadakan loker-loker HP itu. Dan sekali lagi bahwa teknologi ini tidak bisa kita hindari. Teknologi ini harus kita sambut dengan hal yang positif. Makanya informasi yang kita harus dapatkan adalah informasi yang positif. Saya pribadi sangat terbantu dengan adanya gadget dan adanya artificial intelektual ini. Karena kenapa? Kita tidak perlu lagi mencari kemana-mana. Mau cari di surat kabar, mau cari di majalah seperti yang lalu. Tapi sekarang kita tinggal membuka web saja, uh, memainkan jari kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang misalnya akan kita jawab dari Iya, pertanyaan itu betul ya sudah sekali, Pak. bisa kita dapatkan dari artificial intelektual ini. Iya, betul sekali, luar biasa sekali. Nah, sebelumnya saya juga habis baca CV Bapak ya sedikit nih. Nah, Bapak ini kan baru menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 8 itu sejak tahun 2022 ya, Pak. Dan memang saya sendiri sebagai saksi mata semenjak Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 8 Makassar ini tuh membawa banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat besar di SMA Negeri 8 Makassar ini. Salah satunya adalah podcast ini yang dimana memang dikhususkan untuk para siswa-siswi agar bisa mengembangkan kreativitas mereka ya Pak dan bakat mereka terutama di bidang multimedia dan juga public speaking. Nah, ada nggak Pak suka dukanya selama menjadi kepala sekolah? Sebenarnya saya tidak pernah menganggap bahwa itu suka ataupun duka. Sepanjang yang namanya amanah itu saya emban dengan baik. Dengan karena
amanah untuk menjadi kepala sekolah ini tidak mudah. Karena kepercayaan daripada masyarakat yang menitipkan anaknya di sekolah ini yang betul-betul yang seharus jaga. Kemudian, eh, kenapa saya selalu menyiapkan sarana dan sarana kepada siswa yang ada di sekolah kita ini? Yang pertama bahwa sumber dana kita kan ada dari dana BOS. Iya, betul. Sepanjang penggunaannya itu kita betul-betul memanfaatkan sesuai dengan juknis. Nah, mengadakan podcast ini kan adalah kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa dalam bagaimana mengeksplorasi kemampuan mereka, ya taruhlah dari public speaking, melatih diri menjadi presenter yang baik, Betul. kemudian melatih diri eh, tampil di depan orang, di depan publik. Nah, ini kan semuanya adalah salah satu proses bagaimana bisa mengembangkan eh, diri mereka untuk mengembangkan itu tadi kecerdasan atau keinginan dari siswa itu sendiri. Jadi ini kan bukan hanya podcast saja. Di mana-mana semua kegiatan kesiswaan itu saya respon dan dukung dengan baik sepanjang satu bahwa kebebasan yang kami berikan itu memang betul-betul diemban sebagai amanah. Betul Ya. sekali. Nah, kemudian bukan juga kita apa namanya memuji diri lah, tidak. Mungkin hanya kita lah di sini yang di setiap rapat kegiatan anggaran sekolah itu kan kami mengundang siswa. Iya, Kami mengundang siswa. Dalam hal ini mungkin diwakili oleh organisasi-organisasi sekolah yang ada di sini, terutama OSIS. Kenapa? Supaya mereka tahu berapa anggaran yang akan disalurkan kepada kegiatan-kegiatan mereka. Sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan dari pihak manapun. Kegiatan siswa juga bisa berjalan dengan baik. Satu hal yang selalu saya tekankan bahwa apapun kegiatan itu dijalankan sebagai amanah. Ya, kalau kita tidak amanah, apapun itu jadinya tidak maksimal. Makanya kita selalu berangkat dari karakter, integritas. iya, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup segmen BBS kali ini. Nah, kira-kira ada nggak Pak harapan ke depannya untuk SMA Negeri 8 Makassar ini? Ya, tentu harapan kita semua. Tagline kita di sini kan semandel bersama kita bisa. Iya, betul. Ah, kemudian setiap tahun itu kita punya ada target, ada pencapaian yang harus kita capai. Pencapaian itu bisa kita capai dengan baik di apa namanya? Salah satunya adalah jangan pernah mengurangi ikhtiar-ikhtiar baik kita. Nah, kalau kita sudah berikhtiar, tentu kan hasilnya itu kita serahkan sama yang di atas. Ya, karena kita juga tidak bisa mengelak dari yang namanya takdir. Iya, betul Tapi sekali. kita harus selalu berikhtiar. Nah, harapan saya bahwa gagasan besar apapun yang kita coba mau bangun tanpa kerjasama dengan semua pihak, dalam hal ini dalam pengelolaan pendidikan, semua pihak itu harus eh, saling terbuka, saling mengisi. Misalnya kepala sekolah kepada guru-gurunya, guru-guru kepada siswanya, siswa kepada siswa yang lain, sekolah terhadap orang tua siswa, dalam hal ini masyarakat. Sehingga kita harus selalu berkolaborasi, menciptakan kerjasama yang baik, sehingga gagasan-gagasan besar kita itu bisa terwujud. Ya, luar biasa sekali. Nah, itulah tadi bincang-bincang santai kita bersama Bapak Iwan Nudi selaku Kepala Sekolah SMA di 8 Makassar. Terima kasih banyak Pak karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Insya Allah. Pak. Baik, itulah tadi segmen BBS kita dan tetap nungguin ya episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.